Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Febriana, NPM 1910303018 dari Prodi Pendidikan IPA B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video pembelajaran IPA terpadu yang telah saya buat mengenai pencemaran lingkungan. Lebih spesifiknya, saya akan membahas tentang pencemaran air. Pada keterpaduan yang saya gunakan yaitu Webet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kalau baik semuanya ya. Oke, coba dong, ayo aktifkan kameranya nih. Ibu mau lihat wajah ganteng dan cantik anak-anak ibu. Oke, nah walaupun pembelajaran kali ini masih secara daring, semoga kondisi dapat segera membaik ya, sehingga kita dapat segera bertemu secara pembelajaran tatap muka nih anak-anak. Sudah sarapan semua belum? Alhamdulillah kalau sudah. Oke, baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu ini pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat dengan mudah diserap oleh kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak apakah hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Nah, apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran dari Ibu? Baik, kalau sudah siap, jangan lupa disiapkan buku dan juga alat tulisnya ya anak-anak. Iya anak-anak, nah coba nih ibu punya gambar di sini. Nah coba kalian perhatikan ya. Nah kalian pernah gak sih ke pantai yang banyak sampah yang berserakan? Pernah? Oh di pantai mana tuh? Banyak ya pantai yang banyak sampah berserakan. Nah anak-anak kalian tahu gak sih pantai yang banyak sampah berserakan itu termasuk contoh apa ya? Ya betul deh sih. Pantai yang banyak sampah berserakan itu termasuk contoh dari pencemaran air nih anak-anak. Ayo kalian ada nggak yang pernah buang sampah sembarangan di pantai? Ya jangan dong ya, kan anak-anak ibu baik-baik semuanya nih anak-anak. Nah sekarang ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar materi apa? Iya betul sekali, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Lebih spesifiknya kita akan belajar tentang pencemaran air. Nah di sini kompetensi dasarnya yaitu di 3.8, yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui pengertian pencemaran lingkungan, kemudian proses terjadinya pencemaran lingkungan, kemudian macam-macam pencemaran lingkungan, kemudian pengertian pencemaran air, ciri-ciri air yang tercemar, dampak pencemaran air, penyebab pencemaran air, upaya penanggulangan pencemaran air, dan juga membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar nih. Oke anak-anak, nah pada pembelajaran kali ini ibu menggunakan mode keterpaduan Webet nih. Ada yang tahu nggak apa itu? Oke, jadi model ini itu dimulai dengan menentukan tema pengikat, lalu menentukan subtema yang berkaitan dengan tema tersebut nih dari berbagai disiplin ilmu. Nah, di sini Ibu menggunakan berbagai disiplin ilmu. Yang pertama ada fisika, yaitu Ibu membahas tentang parameter fisika air yang tercemar. Kemudian ada fisika dan kimia, yaitu membahas tentang ciri-ciri air yang tercemar. Kemudian kimia, yaitu membahas tentang kandungan kimia dari air yang tercemar. Kemudian dampak pencemaran air, kemudian penyebab pencemaran air, dan dalam biologinya Ibu membahas tentang upaya penanggulangan pencemaran air. Oke anak-anak, yang pertama nih kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Ada yang tahu nggak apa sih pencemaran lingkungan itu? Belum ada yang tahu? Oke, ibu akan beritahu ya. Nah jadi ini anak-anak, pencemaran lingkungan adalah sesuatu atau segala zat yang sengaja dimasukkan atau masuk ke zat tersebut ke dalam lingkungan nih, sehingga dapat merusak lingkungan dan membahayakan kehidupan biotik yang ada di dalamnya. Betul sekali. Nah, proses terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan nih, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu nih. Nah, ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Betul sekali. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam pencemaran lingkungan nih anak-anak. Nah ini ada 4 ya. Yang pertama itu ada pencemaran air, kemudian ada pencemaran tanah, kemudian ada pencemaran udara, dan juga ada pencemaran suara. Betul sekali. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pencemaran air nih. Nah apa sih pencemaran air itu? Ada yang tahu? Oke, jadi nih pencemaran air adalah peristiwa atau tindakan masuknya atau dimasukkannya suatu polutan atau bahan pencemaran ke dalam air nih. Hal ini tuh tidak bisa terus-menerus dibiarkan terjadi ya, karena bagaimanapun kita semua itu butuh air yang bersih atau tidak tercemar agar air tersebut tidak berfungsi apa? Ya, bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Betul sekali. Nah, oke. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar. Nah, di sini ada gambar pencemaran apa nih? Ya, pencemaran air ya.
Tapi nih, sampah itu ternyata bukan hanya ada di daratan aja loh anak-anak. Ternyata sampah itu juga ada di lautan. Nah, kalau kalian lihat nih, kalau kalian perhatiin gambar ini, di permukaan atas lautnya, itu tuh sampahnya kelihatannya sedikit ya. Padahal kalau kita lihat di bawah permukaan laut, di dasarnya nih, itu sampah ternyata banyak banget yang berserakan ya anak-anak. Jadi, kalian gak boleh buang sampah sembarangan, baik di daratan maupun di lautan. Oke, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri air yang tercemar. Nah, yang pertama itu mengalami perubahan warna, bau, rasa, kemudian terdapat adanya endapan, bahan terlarut atau koloid, kemudian mikroorganisme yang berlebih, kemudian perubahan suhu atau temperatur air. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan kimia dari air yang tercemar. Nah, kandungan kimia pada air yang tercemar itu tidak akan terurai dengan mudah nih anak-anak. Bahan pencemar kimia organik berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme. Nah, jika jumlah bahan organik dalam air sedikit, maka bakteri aerob mudah memecahkannya tanpa mengganggu kadar oksigen terlarut. Nah, jika jumlah bahan organik dalam air banyak, maka bakteri pengurai dapat berlipat ganda akibat banyaknya pasokan makanan, dan hal ini akan menyebabkan penurunan tingkat oksigen terlarut dalam air nih anak-anak. Nah, secara umum air yang telah tercemar itu oleh bahan pencemar memiliki oksigen terlarut yang rendah nih. Nah, bahan buangan organik yang terdapat di dalam air dapat bereaksi oksidasi dengan oksigen, sehingga makin banyak kadar organik di dalam perairan maka semakin sedikit kadar oksigen. Nah, bahan organik ini biasanya berasal dari industri kertas, penyamakan kulit, pengolahan bahan makanan, bahan buangan limbah domestik, bahan buangan limbah pertanian, kotoran hewan, dan masih banyak lainnya ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang parameter fisika air yang tercemar. Nah, parameter fisika merupakan parameter yang dapat diukur secara fisik pada suatu perairan, antara lain pH, suhu air, kekeruhan, warna, rasa, dan lain sebagainya nih anak-anak. Nah, suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Dalam hal ini perairan. Nah, distribusi suhu yang ada di atmosfer berhubungan erat dengan radiasi matahari nih. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya fluktuasi suhu setiap waktunya nih anak-anak. Nah, suhu air akan mempengaruhi kecepatan reaksi kimia serta tata kehidupan dalam air. Nah, perubahan suhu memperlihatkan aktivitas kimiawi biologis pada benda padat dan gas dalam air nih anak-anak. Nah, air dengan kualitas bagus ini biasanya memiliki pH dengan rentang 6,5 sampai 7,5. Nah, air yang bersifat asam atau basa tergantung pada tinggi rendahnya pH atau banyak atau tidaknya konsentrasi hidrogen di dalam air nih anak-anak. Nah, air yang memiliki pH lebih kecil dari pH normal akan bersifat asam. Sedangkan air yang memiliki pH lebih besar dari pH normal itu akan bersifat basa. Nah, air limbah dari air buangan industri yang dibuang ke perairan berpotensi untuk mengubah pH menjadi tidak normal nih anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak pencemaran air. Sebetulnya ada banyak sekali dampak pencemaran air. Nah, Ibu akan jelaskan beberapanya saja ya. Yang pertama, itu ada menurunkan jumlah oksigen, kemudian merusak ekosistem dalam air, kemudian mengganggu atau menurunkan produktivitas tumbuhan, kemudian menyebabkan dan menimbulkan berbagai wabah penyakit nih anak-anak. Selanjutnya penyebab pencemaran air ada banyak banget. Nah, diantaranya itu ada limbah industri, kemudian limbah pertanian, kemudian limbah rumah tangga, kemudian juga limbah minyak. Nah, oke anak-anak, selanjutnya upaya penanggulangan pencemaran air nih. Nah, sebenarnya banyak banget upayanya nih ya. Nah, diantaranya itu ini nih, penggunaan beberapa tanaman untuk membersihkan air yang tercemar, yaitu misalnya tanaman apu-apu. Nah, tanaman apu-apu ini sebagai tanaman kolam nih anak-anak. Nah, maka kita tuh nggak perlu tuh repot melakukan perawatan karena tanaman itu ternyata mudah tumbuh. Nah, apu-apu ini memiliki daun berwarna hijau dengan bulu-bulu halus nih seperti bludru. Nah, daun-daunnya ini itu dapat berperan karena dapat menyerap limbah bahan radioaktif dan juga logam barat yang terdapat di airnya anak-anak. Selanjutnya yaitu sirih gading. Nah, sirih gading ini memiliki bentuk daun seperti sirih dengan akar gantung yang bisa merambat di batang pohon. Nah, sirih gading ini dapat menambah suplai oksigen dalam air. Sirih gading juga dapat menghalau polutan. Nah, karena itu nih, tanaman ini seringkali ditanam dalam kolam dan di atas filter kolam untuk menjernihkan airnya anak-anak. Kemudian selanjutnya upaya lainnya nih, yaitu dengan menggunakan air seperlunya, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian memisahkan sampah organik dan sampah anorganik, kemudian membuat kolam stabilisasi limbah rumah tangga. Nah, oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak? Oh, alhamdulillah, hari ibu, anak-anak ibu pintar-pintar semua nih ya. Alhamdulillah. Oke, nah sekarang ibu punya tugas kelompok nih buat kalian. Nah, bisa di screenshot terlebih dahulu ya.
Oke, tugas saya itu adalah membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar ya anak-anak. Nah, di sini ada pembagian kelompoknya. Nah, ini bisa di-screenshot juga ya anak-anak, pembagian kelompoknya. Oke, nah anak-anak, nanti tugas saya ini dikumpulkan di Word ya. Minggu depan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke anak-anak, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, ini ibu ada quotes nih. Ayo jaga lingkungan di sekitar kita ya. Nah, oke anak-anak. Sekarang ibu mau tanya nih, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, sudah jelas ya materi yang ibu sampaikan? Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Oke, sekian ibu cukupkan ya pembelajaran hari ini. Tapi sebelum ibu tutup, kita berdoa dulu ya agar ilmu ini pada hari ini dapat apa? Oke, dapat bermanfaat untuk kalian semua tentunya. Amin. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya.